Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sambangi redaksi SKU Media Reformasi di kantor Biro Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara. Kedatangan tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Juni tahun 2020, dengan tujuan untuk memediasikan permasalahan yang terjadi di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni penggusuran lahan milik masyarakat. Mengawali pembicaraan yakni Desmond yang mewakili Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa kedatangan ini hendak memediasi antara masyarakat yang diwakili redaksi SKU Media Reformasi dengan pihak Koperasi Sutra Alam Mandiri agar dapat bekerja sama yang baik dan menemukan titik yang baik. Sementara Herman RL mewakili masyarakat Desa Bakungan sangat menyambut baik dan berterima kasih atas kedatangan tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di pertemuan itu Herman menyampaikan jika ingin menyelesaikan permasalahan ini seyogyanya dari pihak Koperasi Sutra Alam Mandiri juga dihadirkan agar penyampaian pembicaraan tersebut agar dapat sinkron tidak adanya miskomunikasi sehingga clear usai melakukan pertemuan. Herman juga kembali menegaskan bahwa ia dan juga masyarakat Desa Bakungan siap jika ingin duduk bersama pihak Koperasi Sutra Alam Mandiri untuk mencari solusi untuk penyelesaian yang baik. Alhamdulillah. Kalau enggak gitu kan gara kenal pian kan Pak. Siap. Pian mencari kami gak ada, kami datangin. Kayak gitu Pak. Gantian. Nah tujuannya Pak, kita ini Anda memediasi agar kita ini teman-teman ini langsung aja Pak ya. Siap Bapak. Samanya kami pengen hari ini kita diskusi kecil. Kira-kira kalau bergabung bagaimana, kalau enggak ya bagaimana. Siap, kan, siap. Nah kalau agar ketemu titik yang baik Pak ya. Kalau hanya dinas posisinya di mana ya kami memediasi agar istilahnya itu kalau satunya pengen daging, satunya pengen ayam, ya daging plus ayam dicampur jadi adon jadinya tengah-tengah ayam dan daging Pak ya. Nah, biasanya Pak yang di tengah-tengah itu yang nyaman Pak. Koperasi itu bekerja sama. Niatnya insya Allah baik. Nggak ada niat yang lain-lain, niatnya itu. Dan, siap. kami memang disini untuk memediasi. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya kita berpikir kenapa tidak teman-teman di sini juga punya di sana ya Mbak, yang di sana juga pengen ngerangkul sebenarnya. Tinggal memang dicarikan jalan yang terbaik. Kan ini kita bisa bersama-sama. Nah, masalah bagaimana bersama-samanya kami pengen dari dulu dengar dari bapak-bapak ini kalau bisa bersama-sama seperti apa, sehingga itu kita akan diskusikan sama Pak Yasir sebagai ketua koperasi. Nah so ke depannya mau bersatu kan atau enggak ya, kalau undang-undangnya kami sudah dengar. Nah kalau istilahnya nasi sudah jadi bubur, nah buburnya ini gimana kita ramu biar jadi bubur Bandung yang nyaman. Nah diolah sama gadis yang cantik kan begitu kan Pak ya? Mungkin itu Pak. Jadi kami ingin menjadi pendengar dari Bapak sekalian, mendengarkan apa sebenarnya kalau bergabung itu kira-kira apa yang menjadi kendala dan bagaimana caranya biar bisa bergabung saling menguntungkan. Ya kan, karena Pak di HTR itu 35 tahun insya Allah saya aja yang baru rambutnya baru tumbuh mungkin sudah tidak ada Pak. Sama kita ya. Kedatangan kami itu pengennya niatnya baik, mudah-mudahan dengan kita tertawa tapi menemukan solusi yang terbaik. Nah, monggo kami persilakan Bapak untuk berikan kira-kira gimana keluh kesahnya, tapi keluh kesah masa lalu Pak mungkin agak sedikit, yang paling penting itu keluh kesah masa depan. Ya Bapak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku Desmond beserta semua jajaran di Dinas Kehutanan Provinsi, terima kasih banget sudah bisa berkunjung ke tempat kami. Yang pada hakikatnya sebenarnya kami yang harus ke sana. Enggak juga Pak. Awalnya loh. Yang keduanya, ya maaf sebelumnya, ya karena kami juga namanya di luar dalam artian sebenarnya tidak tahu asal muasal seluk beluk permasalahan, makanya kita nggak mau sembarangan bahasa. Awal kemarin saya sengaja bersilaturahmi dari bawah. Amit saya Pak Eri. Jadi begini. Jadi awal kemarin ceritanya kebetulan kita lagi berada di sini, Pak. Alhamdulillah dapat masukan dari masyarakat terkait permasalahan dialami. Apapun masalah,
kami sebagai tim sosial kontrol dari media, dari redaksi, kebetulan ya punya tanggung jawab murni untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada para pihak. Dengan etika kerja, kita harus mengklarifikasi ke semua pihak supaya tidak terjadi miskomunikasi, supaya tidak terjadi ada keberpihakan. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan masyarakat, langsung saya ke lokasi, Pak. Masuk ke atas. Kebetulan ada timnya Pak Agus CS, yang pada waktu itu kebetulan sekali ya semua itu yang kuasa. Kita bersyukur ya seperti pada hari ini. Kita bersyukur sama yang kuasa. Ini niat silaturahmi keberkahan dari yang kuasa. Karena sama-sama kita tanpa ada halangan bisa berkumpul. Niat nawaitu kita, lillahi ta'ala kita kepengen mencari solusi yang terbaik. Dari yang baik. Kalau kita sudah mencari solusi baik, kita coba cari lagi solusi yang terbaik. Demi untuk kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, ketika kita mengadakan investigasi ke lokasi, di sana kita melihat memang benar di sana ada kejadian. Memang benar di sana itu ada kejadian yang mana lahan masyarakat itu sudah mulai tergusur. Nah, waktu itu saya sempat tanya dengan Pak Agus CS. Nggak ada sih dari sini kelihatan yang ikut kemarin itu. Kalau ada bisa saya, ini Pak yang ikut. Waktu saya tanya. Ini sebenarnya wilayah apa? Hutan kawasan kah? Hutan rakyat kah? Atau hutan industri kah? Atau hutan produksi kah? Karena kita orang awam ini nggak tahu. Dijelaskan kepada yang bersangkutan pada waktu itu, ini Pak, ini hutan rakyat. Oh, Anda ini sebagai apa di sini? Karena Anda pakaian polhut, di sini posisi sebagai apa? Kami dari KPC Bakungan. Apa itu? KPHP Meratus, cuman yang ada di Resort Bakungan. Nah, Pak Hamid saya, kata saya, Pak Heri, bagus. Tupoksinya kayak apa sih? KPHP Resort Bakungan ini, wah bla bla bla. Kata saya, Pak, artinya di sini Bapak punya tanggung jawab terhadap masyarakat yang ada sekitar yang ada di resort. Pernah nggak Bapak datang berkunjung silaturahmi ke masyarakat yang ada tempat pertanggungjawaban Bapak? Ya maaf, ini saya pertanyakan itu. Terus kemudian apa yang Bapak lakukan sesuai dengan SOP Bapak sebagai KPHP Bakungan, khususnya Resort Bakungan terkait masalah hutan Meratus. Nah di situ ya sedikit nggak perlu saya debatkan, cuman langkah-langkah itu. Nah setelah itu saya berkunjung kepada desa. Pak Gades, maaf ini kata saya, sebagai orang tua dari masyarakat, ada nggak Bapak mendengar masyarakat Bapak ini lahannya tergusur? Masyarakat ini nggak ada yang frontal. Yang penting cara komunikasinya. Kenapa? Kok nggak dari awal ada sosialisasi yang baik dan benar gitu? Itu satu yang kita sesalkan. Kementerian mengeluarkan SK kepada koperasi. Cara kerja koperasi menjemata, menggusur semua lahan yang ada. Benar nggak gitu? Silakan nilai sendiri. Di mana letak hati nilai? Koperasi dengan dasar SK nggak mau tahu, mau dia ada kebun apa segala macam, nggak hajar semua. Benar nggak omongan saya, Pak? Bapak pernah lihat lokasi? Ini baru dari sana. Alhamdulillah. Benar Bapak saksikan begitu. Yang jelas kalau yang sudah digusur kita kan nggak tahu rona awalnya, ya kan. Tapi kalau yang masih tersisa, masih ada kayak pohon cempedak, masih ada pohon sengon, terus masih ada kebun-kebun karet apa masih ada. Tapi kalau yang sekarang sudah jadi tanaman, kan kita tidak lihat rona awal. Oke, ya. Yang jelas dalam artian kemarin alhamdulillah juga Pak Kades, terima kasih dengan ada himbauan dari saya, dari kami, turun ke lapangan ngecek. Tadi malam saya cross check Pak Kades, udah pernah ke lapangan.
Alhamdulillah sudah. Saya langsung ke dinas kehutanan DLHK. Pak Albian, bantu saya, aku nih ngumpet ya. Di lapangan kejadiannya seperti ini, apa tanggapan Bapak? Setelah penjabaran bla 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 bla, fokus beliau ke dinas provinsi. Saya ikuti arahan. Saya berangkat ke dinas provinsi, alhamdulillah ketemu beliau. Pak, begini, terlepas muda apapun, namanya kan saya tamu, yang punya wilayah kan Pak Desmond. Iya. Terus kemudian, siap, mari. Di provinsi ketemu beliau, nggak lebih kurang. Apa yang saya sampaikan mungkin di copy paste nggak Pak? Enggak saya rekam sih. Bukan di copy paste nggak? Jadi bahasa saya kepengen orang tua saya ini yang terkait ini tahu semua permasalahan. Nah, kalau sudah tahu monggo duduk bersama. Saya ambil langkah. Izin maaf saya kalau memang itu sebuah kesalahan. Cuman tujuan saya melapor bukan untuk memenjarakan orang. Cuman supaya ini ada tertib. Dalam artian apa? Ketika ini sudah diangkat seperti ini, supaya mudah-mudahan mereka pada sadar cari solusi yang terbaik. Itu secara tegas. Itu makanya kemarin saya LP-kanlah masalah tindak perusakannya. Ketika itu ditanam seseorang, mau lahan sewa, mau lahan kehutanan, sudah tanam tumbuh ada, udah bertahun-tahun, dirusak tanpa izin. Kalau memang mau niat baik, kita terbuka aja, transparan. Kalau memang kita tahu, yang ngomong tahu deh. Ya. Kalau misalnya kita mau selimut kehutanan, mending nggak usah bicara lah Pak Desmond. Maaf saya Pak, saya kepengen ini ketika Bapak berkunjung ke sini, ada niat nama itu baik, supaya kita, monggo kata Bapak tadi, ini nasi udah jadi bubur, mau diapain? Diramu. Kenapa tidak? Masih bisa dimanfaatkan lagi. Bagaimana cara? Yang penting ada duduk bersama, ada saling memahami. Nah, saya pengen tahu Pak Desmond, minta sedikit tanggapan dari Bapak. Ini penting bagi saya. Pak Desmond, saya pengen tahu apa tanggapan Pak Desmond terkait kinerja koperasi yang melakukan tindakan pengerusakan lahan petani. Benar apa tidak cara kerja yang diarahkan oleh Kementerian Kehutanan? Ceki Dinas Kehutanan Provinsi yang selalu mendampingi mungkin. Silakan Pak jawab. Jadi begini Pak, perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara Indonesia secara kawasan, itu dibagi menjadi dua Pak. Ada yang namanya kawasan hutan, itu adalah kawasan negara. Aku tak ambil Pak, ini penting bagi saya. Saya runutannya pasti bicaranya rujukannya adalah undang-undang ya. Jadi kalau kita bicara tentang Undang-Undang 41 tentang kehutanan tahun 99, maka kawasan Indonesia ini dibagi menjadi dua kawasan. Yang pertama kawasan budidaya kehutanan, berarti negara hadir di situ. Yang memiliki adalah negara. Yang kedua adalah APL, areal peruntukan lain. Nah, area peruntukan lain itu diperuntukkan untuk masyarakat seperti hari ini kita duduk di sini, di atas ini adalah areal peruntukan lain. Nah, jadi kalau Bapak ke mana Pulau Seribu itu laut, pertanyaannya saya balik itu apakah kehutanan atau bukan? Itu punya kehutanan Pak. Karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi untuk hutan di dalam air. Seperti itulah saking herutnya sektor kehutanan itu. Atau sebuah pelajaran, apakah kita pelajaran itu akan kita bawa ke dalam sebuah kehidupan yang menghasilkan kita untuk berkembang. Begitu Pak ya. Kalau kita lihat ini adalah sebuah pelajaran, KSU mungkin komunikasinya kurang, masyarakat juga terlanjur sama-sama nih mengelola kawasan hutan yang secara hukum itu adalah kawasannya KPH. Ya Pak ya, kawasan negara. Nah, marilah makanya kami datang ke sini nih Pak, tidak dalam rangka mencari siapa benar siapa salah Pak. Tetapi bagaimana kami datang ke sini adalah dalam rangka memediasi teman-teman yang belum masuk dalam koperasi, bagaimana masuk, bagaimana ikut mengelola, bagaimana menciptakan nilai dari itu. Kalau seandainya teman-teman merasa bahwa ada kerugian, buatlah bargaining, seandainya merasa mengeplot areal kemarin 20 hektar. Ya kan? Ya, kita komunikasikan supaya asik, Maya ada berapa ini, ada teman-teman ada berapa. Karena Pak, secara hukum kalau kita bicara masyarakat menguasai kawasan hutan itu secara hukum tidak bisa, kecuali dia mengikuti program TORA ya.
Tora artinya ada tanah objek reformasi agraria yang teman-teman bisa dikasih surat. Kalau dia tidak masuk dalam program Tora, dia mengelolanya di mana? Melalui perhutanan sosial. Jadi negara menyiapkan 2 skema, Pak, untuk itu. Nah, itu untuk apa? Untuk melindungi teman-teman agar tidak bermasalah mengelola kawasan hutan. Nah, yang ketiga, kami berharap hari ini kita menggunakan teori pelajaran kita untuk menuju ke depan. Tidak bicara lagi si A seperti ini, si B seperti ini. Kalau seperti itu kita nggak akan pernah ketemu titik. Yang kita perlukan adalah hari ini adalah kita maju ke depan. Apa itu maju ke depan? Teman-teman ini itu harus masuk ke dalam, kalau ingin berkembang bersama-sama mengelola HTR bisa masuk. Kami akan buat jaminan itu. Makanya kami datang ke sini melakukan mediasi. Kalau pertanyaannya kami harus menguasai lahan itu semuanya, karetnya harus tumbuh. Pertanyaannya Bapak masuk ke situ kan tidak melalui proses perizinan. Nah, pemerintah KLHK berpikir karena itu tidak dianggap clear, maka itulah yang kita diizinkan. Nah, untuk itu Pak, sekali lagi kedatangan kami ke sini adalah pengen merangkul Bapak-bapak sekalian, ya kan, untuk kita sampaikan ke koperasi agar merangkul Bapak. Kalau ada nilai yang lebih, itulah yang kita bisa komunikasikan ya. Kita kemana contoh, Bapak merasa di situ punya A, B, C, D, E. Nah, buatlah bargaining yang bagus. Kami akan mencoba untuk memediasi. Contoh, kalau teman-teman dapat sekian, Bapak mungkin bisa lebih dapatnya ya. Nah, kalau itu bisa dikomunikasikan, Pak. Makanya saya katakan nanti kalau Pak Yasik nggak mau dimediasi, nggak mau merangkul teman-teman, nanti saya jewer. Maksudnya itu dalam tanda kutip bahasa Gus Dur. Artinya akan kita tegur baik-baik. Ini loh masyarakat, ini juga bakungan. Itu Pak yang perlu. Kalau kita bicara terus tentang masyarakat sudah terlanjur, iya ini sudah terlanjur di situ. Langsung pertanyaan selanjutnya, solusinya apa kalau sudah terlanjur? Kan tidak akan pernah ketemu. Karena secara hukum dia sudah memiliki izin. Contoh nggak usah jauh-jauh. Ketika tambang memiliki izin, ya kan, Bapak sekalian seperti apapun paling cuma diganti rugi. Mau kayak apa lagi? Sudah izinnya izin tambang, karena itu kawasan hutan. Masyarakat Pak boleh menguasai lahan di APL. Nah kalau mau menguasai di kawasan, Pak denger, gitu loh Pak. Kalau kami itu denger, oh ini loh maunya, buatlah surat yang jelas. Biar kami tuh, oh maunya ini nggak pernah stop loh, kami loh nyetop masa gini, mohon maaf Pak, ya kan. Bapak seandainya dibalik sekarang statusnya, Bapak duduk di tempat saya Pak. Bapak yang merekomendasi perizinan itu. Datang orang, stop, Bapak bingung. Kenapa di stop? Problemnya apa loh, itu kawasan hutan. Kecuali, mohon maaf, di APL, stop, kami stop Pak. Berarti salah petanya. Gitu loh Pak. Ini kami bicara dari sudut hukum nggak ya, peraturan yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi prinsipnya satu Pak, kalau mau bicara dalam tanda kutip kaku, bahwa tidak ada orang boleh masuk dalam kawasan hutan tanpa perizinan. Jadi gini Pak, jadi ini kan kami yang kedua kalinya mendapatkan tugas ke sini. Siap. Yang pertama dulu sudah ke kantor desa, sudah ketemu Pak Madi, Pak Yansah ya. Ini yang kedua kalinya, artinya sebenarnya tugas kami ke sini itu menindaklanjuti surat masuk yang disampaikan oleh Pak Madi ya, waktu itu yang menandatanganinya Pak Madi. Sehingga mungkin kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya kalau memang dari surat dari Pak Madi dulu seperti apa ya kan, karena kan ini kan setiba-tiba kan dari Pak Madi ini tiba-tiba anggaplah menyerahkan ke Bapak gitu ya misalnya. Sementara kan kalau dari sisi kaminya sebenarnya belum tahu lah bahasanya seperti itu. Nah mungkin kalau kita mau tertib administrasi Pak, apakah ditutup dulu ya kan yang suratnya Pak Madi ya kan, apakah dengan mungkin pernyataan atau apa, atau bersurat menyusuli ke Dinas Kehutanan atau bagaimana ya kan, kemudian nanti selanjutnya diserahkan ke beliau atau seperti apa, sehingga kita step by step tadi Pak langkahnya. Artinya kan kami kesini berdasarkan Pak, tugas gitu loh. Ya, suratnya Pak Madi. Jadi saya lanjutkan. Iya. Alhamdulillah. Jadi yang jelas pertama langkah awal seperti ini Pak. Ini kan bisa dilihat semua. Ada nama masyarakat masing-masing Pak. Iya. Kita sudah mengerucut. Iya. Saya nggak pernah ingin bergerak
kecuali ada kuasa dari masyarakat. Itu pertama. Betul. Termasuklah kuasa dari yang melaporkan Bapak ke sana. Ada semua di sini. Ya, toh? Kenapa mereka merasa ini melakukan solusi untuk melaporkan ke kita? Karena mungkin mereka memandang di satu sisi agak kelamaankah atau apa, yang jelas ini sudah. Jadi artinya dari semua masyarakat ini sudah terhimpun jadi satu, kita bisa mewakili aspirasi masyarakat. Makanya saya bilang dengan masyarakat yang memberikan, tolong bila ada koperasi yang bekerja ngirim dosa segala macam, jangan diganggu, jangan munculkan muka. Bang Nanang nih, tolong Anda kelihatannya nggak ganteng, tolong dipoto. Karena saya pengen profil yang baik, Pak. Kita ini punya etika tata krama loh, Pak. Iya tuh. Terus setelah saya mendapat kuasa ini, saya jalan, Pak. Termasuk beliau saya sampaikan, Pak, ini kuasa dari masyarakat. Artinya apa? Dari pertama saya melangkah dari masyarakat dulu, saya cross check. Saya cross check ke lapangan. Setelah cross check ke lapangan, saya menemui para pihak dulu. Supaya pertama para pihak ini mengetahui keberadaan saya, mengetahui apa yang saya sampaikan. Nah, dengan dasar inilah, nah jadi keuntungan dari pihak yang kata Bapak Koperasi tadi, dan yang kata Bapak dari Dinas Kehutanan, ini bertemunya nggak terlalu banyak manusia. Jadi dengan adanya posisi Kopin ini bisa kita tetap berjalan pertemuan. Kenapa? Hanya bisa cukup diwakili 1-2 orang saja. Sebelum kedatangan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Juni tahun 2020, tim redaksi sebelumnya menyambangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juni tahun 2020, guna mencari informasi terkait legalitas koperasi Sutera Alam Mandiri. Karena sedang tidak ada di tempat dan tak bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Namun usai memberikan penyampaian, pihak staf yang mewakili Kepala Dinas belum dapat memberikan keterangan apapun. Untuk diketahui dari tanggal 16 Juni tahun 2020, hingga sekarang tanggal 6 Maret tahun 2021. 8 bulan sejak pertemuan pihak masyarakat Desa Bakungan didampingi redaksi SKU Media Reformasi masih menunggu kepastian hasil dari mediasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur waktu lalu. Dari Desa Bakungan, reporter Media Reformasi Hamjiana Putri melaporkan.